Mari kita sambut seorang Emerald Leader Indonesia, Bapak Daud Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Kurang kompak. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali saya rasanya bisa hadir di hadapan Bapak Ibu semua. Bagi saya hari ini hari spesial banget. Saya baru menyaksikan acara semegah ini full musik ya, seru dan bener-bener geter gitu loh. Baru ngerasain. Tepuk tangan dong buat Bang Ade. Kita doakan Bang Ade semoga sehat, amin. Banyak rezekinya, amin. Bersama timnya kompak terus, amin. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ngudi Hananto, guru bisnis saya. Kita doain Pak Ngundi biar semakin bermanfaat bagi orang banyak, amin. Sehat terus. Pokoknya berkah buat Pak Ngundi Hananto, amin. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada sponsor saya, Masa Gita Marip, beserta istri Mbak Cuan. Tanpa beliau saya tidak bisa berdiri di sini. Tepuk tangan buat Pak Mas Gita dan istri. Dan kawan-kawan leader, Mas Ari Setiono, terus Bang Rizky, terus Mas Dani dan beserta kawan-kawan semua. Kita doakan semua semoga selalu diberkahi Allah, amin. Oke, Bapak Ibu, di sini siapa yang karyawan? Saya pengen lihat wajahnya satu-satu. Yang di atas mana karyawan? Banyak ya. Saya adalah seorang karyawan dulunya Bapak Ibu. Tahu kan minimarket si biru? Ada yang merah, ada yang biru, betul nggak? Betul, saya di si biru. Kerjanya ngepel, nyapu, jadi kasir. Seperti itu. Jadi kalau ada di TV nih bosan jadi karyawan, 2015 saya sangat bosan sekali jadi karyawan. Karena apa? Satu, Bapak Ibu, nggak enak diatur-atur, benar nggak? Benar. Saya sedikit cerita, mudah-mudahan jadi motivasi buat Bapak Ibu. 2013, saya pengen lepas dari karyawan. Caranya gimana? Bangun usaha. Saya bekerja keras Bapak Ibu, dari 2013 sampai 2014. Kerja keras, pengen naik jabatan, gajinya pengen naik. Terus lembur tiap hari, alhamdulillah naik jabatan jadi kepala toko. Terus punya uang 20 juta. Punya uang 20 juta dari hasil kerja keras saya, gaji saya. Akhirnya saya memulai usaha, beli gerobak 3, jualan siomay. Dulu lagi tren tuh, siomay, sosis bakar, sama jus buah. Luar biasa, saya walaupun karyawan, di tahun 2014 saya punya karyawan, 3 orang. Tapi saya nggak kenal yang namanya sholat duha, nggak kenal. Saya nggak kenal namanya sholat Jumat, kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Saya nggak kenal namanya sholat tepat waktu, nggak kenal. Yang saya kenal hanya kerja keras, banting tulang, lembur tiap hari, terus seperti itu. Saya nggak kenal cara-cara Allah. Dan luar biasa, Allah ngasih cobaan. Cuman 8 bulan. 8 bulan usaha saya bangkrut. Bangkrut, gerobak yang saya beli 20 juta,
Dijual cuman 800.000. Tadi belinya berapa? Dijual berapa? Karena kalau saya kembalikan ke kontrakan atau saya taruh di kontrakan, saya ngontrak Bapak Ibu. Itu pasti ibu kosannya ngomel. Siapa di sini yang ngontrak? Mau acung tangan. Acung tangan, saya doain tahun 2019 kebeli rumah. Minim-minim harga 1 M. Enggak ngutang. Cash. Ya. Luar biasa. Cuman 800.000. Dan di situ Bapak Ibu saya udah nggak punya semangat hidup. Benar, kerja males-malesan, ibadah boro-boro. 2015 Bapak Ibu, awal 2015 disitulah awal kehancuran saya. Luar biasa. Tapi Allah kasih sesuatu yang unik banget. Unik banget. Saya ngeliat ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur di TV One, di Daku Semarang. Di TV. Ustadz bilang, ibu-ibu siapa yang mau emas? Saya ngacung. Gimana Ustadz? Datang aja ke toko emas. Gak usah bawa duit. Iman itu perlu dites, kata Ustadz. Iman itu perlu dites. Datang. Tapi sebelum datang lu duha dulu. Sholawat dulu. Baru ke toko emas. Nanti di toko emas ngapain? Ya udah tanya-tanya, sholawatin. Tapi saat itu Ustadz bilang, si ibu-ibu ini ada yang bayarin, ada yang beliin emas. Subhanallah. Saya bilang, semudah itu. Gampang banget kayaknya minta dunia. Cuman pakai cara-cara seperti itu. Di situ Bapak Ibu saya bergetar hati saya. Timbul rasa semangat. Oh mungkin segala kesusahan saya karena saya lupa sama Allah. Kemarin itu istidrot namanya. Allah lagi ngasih ujian. Allah lagi istilahnya nyiapin ajab yang pedih. Saya pikir seperti itu. Ya benar. Saya lupa sholat duha, sholat ditinggal. Dan saat saya sesudah ngelihat di TV One seperti itu, saya berpikir, oh mungkin saya harus nih kerjakan sholat tepat waktu di masjid. Dan saya berjanji dalam diri saya saat itu, saya akan sholat di masjid 5 waktu. Zuhur, saya tinggal toko. Asar, saya tinggal toko. Maghrib, Isya, terus 3 hari. Kasir saya ngomong ke supervisornya, Pak, saya nggak kuat masuk sama Pak Daud. Kenapa emang? Saya ditinggal terus. Karena apa Bapak Ibu? Sendirian saya tinggal. Kalau itu di kasir ada duit puluhan juta diambil sama rampok. Saya nggak kuat Pak. Coba Bapak tegur dong. Supervisor saya bilang sama saya, kalau mau sholat di toko aja, jangan di masjid. Jangan di masjid. Kalau kamu tetap masih di masjid, silahkan ngundurin diri. Seketika itu Bapak Ibu, saya bilang sama Allah, ya Allah, saya mau tinggal nih di dunia. Saya matikan handphone saya gak masuk kerja. Panik kan? Wah panik nih, kemana nih Pak Daud gak masuk kerja? Karena apa? Kunci berangkas saya pegang. Ya kepala toko, bener gak? Bingung mereka. Akhirnya saya resmi jadi pengangguran. Siapa di sini pengangguran? Calon Emerald Leader. Benar, calon Emerald Leader. Saya ada temennya, saya pengangguran. Setelah saya jadi pengangguran, tidak lama kemudian istri saya ditegur sama supervisor saya. Sama. Istri saya kerja di minimarket juga, cuman beda toko. Dan liciknya, istri saya pun dibuat keluar dari kerjaan. Jadi dua-duanya pengangguran. Dan di situ masa-masa tersulit saya. Saya pengangguran, istri saya pengangguran.
Di situ Bapak Ibu, saya punya prinsip, saya nggak mau minjem sama orang, nggak mau. Saya harus ngadu sama Allah. Capek saya kalau curhat sama orang. Dan Bapak Ibu tahu 4 bulan lamanya ayah dan ibu saya nggak tahu saya keluar kerja. 4 bulan lamanya. Ketika saya punya prinsip seperti itu, subhanallah, saya malah nggak kebayar kontrakan. Karena saya nggak mau ngandelin orang. Minjem sama, saya bisa aja sebetulnya minjem sama teman. Buat bayar kontrakan nih minjem. Bisa. Sama orang tua saya curhat bisa. Tapi apa yang saya punya prinsip? Saya harus ngutamain Allah dulu. Allah lagi, Allah terus. Yang ikhlas, tepuk tangan. Bener. Coba. Iman itu perlu dites. Luar biasa. Dan setiap sholat, setiap sholat saya berdoa. Satu doanya tapi konsisten. Ya Allah, kasih saya kerjaan yang enggak ngeganggu ibadah saya. Itu terus yang saya doain. Ya Allah, kasih saya kerjaan gak enak nganggur. Saya gak mau ngelamar kerja lagi, gak mau. Pasti di perusahaan orang lain juga sama. Susah sholat, bener gak? Bener saya, apalagi di pabrik. Waduh. Bener. Tapi subhanallah, Allah kasih Paytren. Daftarnya juga online. Bener ya masa kita ya? Nggak ketemu, coba lo. Luar biasa. Ditolak ke sana sini, nawarin, tolak sampai saya ada yang bilang, teman saya tuh bilang, gua nggak siap untuk kaya Ut. Sampai kayak gitu. Ngomong ke saya, siapa yang di sini sering ditolak? Mana yang sering ditolak? Calon emerald leader lagi. Benar, gua nggak siap kaya Ut. Teman gue juga kemarin ikut bisnis kayak gitu, gila katanya. Wah, subhanallah, saya sampai di gitu, astagfirullah, ya Allah. Tapi apa yang saya lakukan? Sabar. Jadikan sholat dan sabar sebagai penolongmu. Terus minta, ya Allah kasih caranya. Pahami saya sama Paytren ini, ya Allah, saya pengen bisa bahagiain orang tua. Akhirnya saya kenal sama namanya internet marketing. Saya nyontoh pemasarannya Pangundi Hananto. Saya pelajari, saya tekuni, subhanallah Bapak Ibu, 7 bulan saya dapat 100 juta pertama di Paytren. Bukan angkanya, bukan, tapi prosesnya. Bapak Ibu mau nggak kayak Pak Daud? Mau? Tapi mau nggak ngelewatin sholatnya, tepat waktu, enggak, betul nggak? Itu dulu aja. Kalau Bapak Ibu hari ini nggak ngerti apa-apa tentang Paytren, ke masjid, minta sama Allah, doa sama Allah. Sekarang Bapak Ibu, angkat tangannya gini, semuanya, saya pengen lihat, angkat tangannya, tepuk dadanya, katakan saya adalah orang-orang terpilih. Sekali lagi, saya adalah orang-orang terpilih. Katakan lebih keras sekali lagi, saya adalah orang-orang terpilih. Angkat tangannya sekarang 2, ya Allah, kasih saya kekuatan, keberanian untuk bisa sholat tepat waktu di masjid. Mudahin ya Allah. Kuatin iman saya saat saya hijrah. Dan saya minta sama Allah, ya Allah, kasih saya, mudahin saya untuk bisa ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, minim-minim tahun depan, bulan Ramadan.
bersama ayah, ibu, paman, anak, istri, suami, gratis ya Allah. Bukan pakai duit, tapi pakai cara-cara Engkau ya Allah. Tapi pakai cara-cara Engkau ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Gampang apa gampang doa kayak gitu? Gampang nggak? Gampang, bisa nggak? Nah udah, setelah acara ini Bapak Ibu terus bawa doa itu 40 hari pertama. Geber sholatnya, geber duhanya. Bukan karena nggak pinter, bukan karena juga kurang rajin. Bener, cobain aja. Saya ngalami ya Bapak Ibu. Saya ngejar duit, yang dikasih Allah apa? Yang dikasih Allah hutang. Saya ngejar duit, yang dikasih Allah apa? Ketidaktenangan, ketidakcukupan. Tapi ketika saya ngejar Allah, Allah kasih ketenangan. Allah. 2017 bulan Ramadan gak tanggung-tanggung. Saya bisa doa di depan Mekah, Masjidil Haram. Ka'bah, Masjidil Haram, subhanallah. Saya sampai menangis itu Bapak Ibu ketika tawaf. Ayo ikutin. Ikutin saya nih. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ketika itu Bapak Ibu ucapkan di tangan Bapak Ibu sama ibunya, di kirinya sama ayahnya lagi wah, subhanallah. Mau apa mau? Mau apa mau? Minta sama yang punya dunia. Gampang kok. Gampang. Kalau Bapak Ibu bingung, minta asal sabar. Kebanyakan kita kurang sabarnya. Baru sekali minta, 2 kali, seminggu, besoknya udah lupa lagi. Betul? Nggak ada lagi cara-cara ini selain yang saya lakukan. Insya Allah Bapak Ibu bisa nyampe asal yakin dan konsisten. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Udah ya, segitu aja ya. Nanti insya Allah dilanjut lagi. Amin. Champion Day selanjutnya di mana, Bang Ade? Pokoknya nanti dilanjut lah. Insya Allah kita akan ketemu lagi di panggung kesuksesan. Amin. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.